Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang juragan sedang membakar rumah keluarga seorang bos supir truk, di mana satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu adalah putra dari bos supir itu sendiri yang bernama Bafani. Andai kata mereka membunuh Bafani, sudah pasti ketiga juragan ini akan menjadi tersangka utama karena hanya mereka bertigalah sosok yang menjadi saingan ayah Bafani selama ini. Sehingga satu-satunya solusi untuk hal itu adalah dengan tetap membiarkan Bafani hidup, memaksa dia menjadi saksi mata, dan memberikan keterangan palsu seolah keluarganya mati kebakaran karena murni kecelakaan. Bapani pun dikirim ke Departemen Pengawasan Remaja atau semacam panti asuhan khusus anak-anak nakal. Para petugas di sana sengaja dibayar untuk membuat Bafani menderita. Ia hanya diberi makan 1 kali sehari. Waktunya tidur sengaja dipukuli. Hidupnya sengaja dibuat tidak tenang, sengsara, dengan tujuan untuk meruntuhkan mentalnya agar tidak berani macam-macam. Seiring berjalannya waktu, Bafani mulai terbiasa dengan setiap penderitaan yang menimpanya. Ia sudah tidak lagi memperdulikan rasa sakit yang diterima. Bahkan karena sudah saking seringnya menerima rasa sakit, ia rutin membogem tembok penjara yang membuat kepalan tangannya menjadi sangat kuat. Suatu hari, Bafani dilaporkan kabur dari panti. Ternyata Bafani mendatangi rumah salah satu dari 3 juragan. Bukan untuk membalas dendam, Bafani justru datang untuk membuat kesepakatan. Ia ingin meminta kebebasan dengan imbalan akan menyetor sejumlah uang kepada para juragan ini. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang ia pelajari dari mendiang sang ayah, Bafani mulai mengkoordinir para supir truk agar mau menyetorkan uang setiap kali jalan. Timbal baliknya, mereka tidak perlu memikirkan surat jalan ataupun pemeriksaan di pos polisi karena Bafani langsung menghabisi petugas yang berjaga dan mengambil surat-surat penting yang dibutuhkan. Beberapa waktu berlalu, Bafani mulai menguasai para supir truk di kota tersebut. Uang yang ia terima pun jumlahnya tidak main-main dan setoran kepada para juragan pun berjalan dengan lancar. Tak hanya itu saja, Bafani memanfaatkan anak-anak yang ada di panti asuhan untuk ia jadikan pasukan, sehingga pelan tapi pasti Bafani sedang mendirikan kerajaannya sendiri dan menjadi orang paling ditakuti di wilayahnya. Tujuh 17 tahun berlalu, ketiga juragan pun mulai ketar-ketir dengan kekuasaan Bafani di wilayah ini. Mereka tampak menyesal kenapa waktu itu tidak dihabisi saja bersama dengan keluarganya. Sekarang semua sudah terlambat. Bafani sudah menjadi orang yang sangat disegani. Bahkan dari rumor yang beredar, ia berencana untuk maju sebagai calon presiden perkumpulan pengemudi di kota ini. Dan inilah Bafani sekarang, menjadi sosok pria tinggi besar yang selalu bersikap tenang. Setelah bertahun-tahun menunggu waktu yang tepat, hari ini Bafani datang untuk membalas kematian keluarganya. Sempat ditertawakan oleh ketiga juragan yang merasa bahwa tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Bafani pun langsung memanggil semua karyawan untuk berkumpul dan akan memberikan 1 karung uang bagi siapa saja yang mau gabung bersamanya. Bafani dah, bahumati paisal. 20 lakhs rupiah. Para juragan sempat tertawa melihat Bafani yang terlalu percaya diri jika seluruh anak buahnya akan berkhianat. Namun ketika Bafani terus menambah angka hadiahnya, satu persatu pekerja pun mulai berpikir yang pada akhirnya mereka setuju untuk gabung dengan Bafani, bahkan memberikan sebilah parang untuk Bafani menghabisi ketiga juragan tersebut. Karena Bafani anti pakai sajam, ia pun akan menggunakan kepalan tangan kanannya yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Layaknya Saitama di One Punch Man, Bafani pun menghabisi satu persatu juragan hanya menggunakan bogeman mentahnya saja. Sementara itu di kantor pemerintahan setempat, para petugas seringkali mendapat laporan terkait kekacauan yang terjadi di panti. Sudah puluhan guru yang dikirim ke sana, tapi tak ada satupun yang bertahan sampai 1 bulan lamanya. Sehingga untuk kesekian kalinya, mereka akan mencarikan seorang guru atau master yang tepat untuk mendidik dan membimbing para remaja agar lebih baik.
Keesokannya, Bavani mendatangi rumah duka para juragan yang sebenarnya dia sendiri yang bunuh. Kebetulan di situ ada seorang kolega si juragan yang bekerja di pemerintahan. Niat hati ingin beramah tamah supaya mendapat dukungan di pemilihan calon presiden perkumpulan pengemudi nanti. Si kolega ini ternyata sudah mendengar desas-desus terkait kematian para juragan yang dibunuh oleh Bavani, sehingga sedikit pun ia tidak sudi untuk mendukung Bavani di pemilihan nanti. Dan ya, si kolega pun tewas tertabrak truk yang sudah pasti itu sudah disetting atau diatur oleh Bavani, sehingga melihat apa yang bisa ia lakukan, semua rekan si kolega pun setuju untuk mendukung Bavani di pemilihan nanti. Beralih ke panti asuhan pengawasan remaja tempat dulu Bavani pernah tinggal, seluruh remaja di tempat ini bukan lagi nakal, melainkan brutal dan susah sekali diatur. Mendengar ada guru baru yang akan datang, seluruh remaja pun langsung berkumpul di depan pintu untuk menyambut kedatangannya. Dan inilah John, sosok guru yang dikirim untuk mendidik dan membimbing para remaja. Tidak seperti guru konvensional pada umumnya, John tampak selengean dan tak sedikit pun menunjukkan sikapnya seorang guru. Bahkan ketika sudah di dalam kelas, John malah menyuruh semua anak untuk keluar tanpa harus mengikuti pelajaran formal. పాఠాలు చెప్పాలా వెరీ గుడ్ Beberapa saat kemudian ketika John sedang tiduran di kelas, ada anak kecil kakak beradik bernama Siva dan Raju. Mereka tampak ingin memberitahukan suatu informasi penting tentang tempat ini, tetapi karena John sedang tertidur lelap, Siva dan Raju pun menyelipkan kertas di dalam saku celananya. Palelol, mote. Karena ban mobilnya dikempesin, John pun meminjam sepeda milik salah satu petugas, di mana seorang polisi setempat yang sedang berjaga pun memperingatkan John untuk waspada. Karena para remaja di panti asuhan ini tidak sama dengan panti asuhan di tempat lain. Separuh dari para remaja di sini sudah kecanduan terhadap sesuatu yang bernama narkoba. Bukan kemauan mereka, tapi ada seseorang atau kelompok yang memaksanya, di mana Bapak Polisi hanya berharap jika keberadaan John di tempat ini bisa sedikit membawa perubahan kepada anak-anak remaja tersebut. Malamnya, Siva dan Raju harus menghadap Bavani yang ternyata adalah orang di balik narkoba yang meracuni semua anak-anak. Bavani sudah mendapat informasi terkait Siva dan Raju yang berusaha kabur dan melaporkan semua hal yang terjadi di panti asuhan ini, sehingga tanpa sedikit pun rasa kasihan, Bavani dengan teganya menghabisi mereka berdua dengan cara membogomnya sekuat tenaga. Keesokan paginya, Siva dan Raju ditemukan sudah maut digantung di dalam kelas, di mana John langsung terdiam saking tak percayanya ia dengan apa yang menimpa kedua anak kecil ini. Sebagai guru yang mengajar di sini, John pun dibawa ke kantor polisi dengan alasan harus bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa kedua anak tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Bavani terlihat mendatangi undangan dari kandidat terakhir yang akan maju di pemilihan nanti. Si juragan tampak terkejut melihat Bavani yang hanya datang sendiri tanpa ditemani. Sama seperti Bavani, si juragan satu ini selalu memakai cara licik dan kejam untuk meraih tujuannya, di mana Bavani sengaja diundang datang ke rumahnya untuk dibunuh, sama seperti yang sudah Bavani lakukan kepada calon-calon kandidat sebelumnya. అందుకే నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి చంపనికి ప్లాన్ చేసినావు గంటమంటూ ఎదురు చూసా నన్ను అనాలి. Dan ya, jika si juragan mengira dirinya dan 3 anak buahnya sudah cukup untuk membunuh Bavani, ia sudah salah besar. Bavani sedikit pun tidak akan kabur ataupun mundur. Ia justru terlihat sangat tenang, senang, bisa menghabisi saingan terakhirnya di kediamannya sendiri. Dan ya, Bavani pun menghabisi satu persatu anak buah si juragan dengan tangan kosong tanpa mendapat kesulitan berarti. Tangan kosong loh anjing. Sampai akhirnya menyisakan si juragan yang polos dalam dunia berkelahi. Kembali ke John yang masih berada di kantor polisi, ia lagi-lagi harus merasakan nyesek tatkala melihat ibu dari Siva dan Raju menangis meminta keadilan, yang karena para polisi di wilayah ini adalah para pemalas dan ogah mengusut kasus yang tidak ada cuannya. Mereka pun mengkambing hitamkan si John dengan memasukkannya ke dalam sel untuk membuat si ibu diam. సార్ రండి సార్ చెప్తాను నువ్వు బయటికి రా లోపలికి రండి
Saat di dalam sel itulah, John baru menyadari kertas yang ada di dalam saku celananya yang pada akhirnya akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan tersebut. Pada kertas itu, Siva dan Raju mengaku bahwa mereka adalah kakak beradik yang lahir dari keluarga miskin. Raju si kakak terpaksa mencuri sepotong roti demi Siva adiknya yang sedang kelaparan. Bukan kasus berat, tapi mereka dipaksa masuk ke pusat pengawasan remaja dengan laporan kasus yang berbeda. Siva, Raju, dan seluruh anak-anak di sana dipaksa mengkonsumsi barang terlarang agar kecanduan. Hal itu sengaja Bhavani lakukan supaya mereka tidak pernah keluar dan terus berada di sana. Alasannya tentu saja Bhavani butuh tumbal untuk dijadikan kambing hitam atas rangkaian kejahatan yang dilakukannya, sehingga John yang membaca tulisan itu pun seketika meneteskan air mata saking tak teganya ia terhadap apa yang sudah menimpa mereka semua. ఒక్కతే ఉంది రోజు ఏడ్చి Tak lama, muncullah beberapa preman suruhan Bhavani yang diutus untuk menemui John, di mana kapten polisi yang sering menerima suap dari Bhavani pun langsung mengerti dan segera mengajak semua anak buahnya untuk keluar. Boleh dah. Kedatangan mereka ke sana tentu saja adalah untuk mengusir John dari kota ini, termasuk mengancam akan melakukan kekerasan apabila ia tidak menurutinya. నిన్నేరా మాట్లాడుతున్నాగా చదువుతున్నావా ఏంది ఇద్దరు అవులాగాళ్ళు Dan ya, entah siapa sebenarnya si John ini, para preman pun mulai ketar-ketir saat melihat teman-temannya dihajar dengan mudah. Yang dari sini, John pun langsung membrutal dan menghajar semua preman sampai tak berdaya. Para polisi yang menunggu di luar pun sempat akan masuk setelah mendengar suara yang cukup keras. Mereka mengira jika John sedang dikeroyok rame-rame dan takut andai kata para preman tidak bisa mengendalikan diri, tanpa tahu jika yang sedang babak belur justru adalah para preman itu sendiri. Bahkan ketika adrenalin John mulai memuncak, ia pun menggunakan gelang besi yang menjadi ciri khasnya untuk menumbangkan beberapa preman yang masih tersisa. Melalui ponsel milik salah satu preman itulah John berhasil terhubung dengan Bhavani. Ini adalah pertama kali mereka saling berdialog, yang pada akhirnya terungkaplah asal-usul si John yang sebenarnya, bahwa dulu sewaktu masih remaja, John dikenal sebagai berandalan yang sering keluar masuk penjara, sampai akhirnya ia memutuskan untuk tobat, menjalani hidup dengan benar, kuliah, menempuh pendidikan panjang hingga menjadi profesor di salah satu universitas, dan punya visi misi baik untuk mencerdaskan anak bangsa. మాస్టర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది నీకు కొత్తేం కాదు. Perihal siapa Bhavani, John tidak mau dengar dan tidak mau tahu. Yang pasti, ia berjanji akan memperbaiki situasi dan merubah anak-anak kembali kepada fitrahnya. Keesokannya setelah John diperbolehkan pulang, ia langsung mendatangi tempat kerjanya dengan penampilan baru yang lebih fresh dan lebih keguru-guruan. Ia sudah mengkurut brewoknya yang membuat para remaja Badung ini mengolok-oloknya. Namun John tidak memasukkan itu ke dalam hati. Justru ia ingin memperlihatkan pelajaran pertama yang cukup paten, yaitu memukuli ketiga penjaga panti ini setelah mengetahui jika mereka juga ikut terlibat dalam kejahatan Bhavani. Alhasil, anak-anak ini pun jadi takut dan segan. Mereka menjadi lebih mudah diatur agar bisa menerapkan kedisiplinan, termasuk membuang beberapa barang yang tidak layak ada di panti. Dibantu sukarelawan yang kebanyakan adalah mahasiswa kuliahan, John pun membenahi panti yang awalnya kotor, kumuh, dan tak layak huni menjadi tempat bersih yang enak dipandang. Bahkan tak hanya itu saja, John mencukur rambut dan kumis semua remaja agar terlihat lebih fresh sesuai umurnya, di mana satu pemuda kepercayaan Bhavani bernama Das pun sempat tak terima saat John memaksanya mengkurut brewoknya. Das langsung melaporkan hal ini kepada Bhavani. Das diperintahkan untuk membuat keributan agar usaha John memperbaiki situasi menjadi hal yang sia-sia. Tak bisa terus membiarkan hal ini terjadi. John dengan sedikit informasi dari penjaga panti pun mendatangi kediaman Bhavani yang berlokasi di pinggiran kota. Di situ John secara kebetulan menyandra seseorang yang baru selesai mandi untuk memaksa Bhavani agar menunjukkan bebenguknya. So, tibanya di dalam, anak-anak buah Bhavani terlihat sedang berkumpul. Saat John bertanya, siapa di antara kalian yang adalah Bhavani? Orang yang sedang John sandra pun mengangkat tangannya karena
Ya, John cukup terkejut saat menyadari jika orang yang sedang ia pegangi ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Bhavani itu sendiri. Tanpa sedikit pun mundur ataupun takut, John justru malah mengul-ul kepalanya seolah Bhavani tidak memiliki harga diri. Dan lagi, Bhavani semakin dibuat emosi dan kehilangan harga diri tatkala satu anak buahnya meleset. Namun karena saat ini John yang memegang kendali, Bhavani pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan John berbuat sesukanya. Keesokannya, Bhavani langsung menelepon John untuk memberitahunya tentang satu hal yang sangat penting, yaitu John tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Bhavani mengaku punya sejumlah anak buah yang rata-rata adalah pengemudi truk dan mengancam akan mencelakai semua mahasiswanya yang menjadi sukarelawan di panti tersebut. Dan ya, akibat perselisihan ini, beberapa mahasiswa John pun harus meregang nyawa. Bahkan tak hanya itu saja, Bhavani berencana untuk pindah markas ke wilayah lain, termasuk menugaskan Das, orang kepercayaannya, untuk membawa seluruh anak-anak panti di dalam mobil kontainer. Mendengar anak-anak kecil dibawa, John yang berniat pulang pun langsung putar balik ke panti. Setibanya di sana, ia langsung menginterogasi beberapa pemuda yang merupakan anak buah Das untuk dipaksa buka mulut terkait kemana anak-anak dibawa. Tidak dengan cara kekerasan, John memanfaatkan kemampuan public speakingnya sebagai seorang guru untuk menyadarkan mereka semua tentang siapa Bhavani, siapa orang yang mereka puja-puja selama ini. Dengan penjelasan yang jelas dan masuk akal, mereka akhirnya mau mengerti dan mau memberikan informasi terkait rencana si Bhavani. Ana, Bhavani binami manusia file, dokumentu, డబ్బు అన్ని కంటైనర్లో సర్దుకుని. Tanpa buang waktu, John langsung meluncur mengejar puluhan truk yang membawa kantong uang, barang haram, termasuk anak-anak panti. Ditemani oleh salah satu mahasiswinya yang merupakan atlet panah, John berhasil menghentikan truk-truk tersebut dan inilah yang terjadi. Setelah mengolengkan semua truk, John pun didatangi oleh Das yang emosi dengan tindakannya yang selalu mencampuri urusannya. Sama seperti yang ia lakukan kepada remaja sebelumnya, John menggunakan kemampuan diplomasinya untuk menyadarkan Das tentang satu hal, bahwa dari sekian banyak anak-anak di panti, Daslah orang pertama yang akan ditumbalkan andai kata para polisi mengusut kasus kejahatannya. Jika Das mengira Bhavani akan melindunginya seperti saudara sendiri, ia sudah salah besar. Karena orang semacam Bhavani hanya memperdulikan diri sendiri, dan Das hanyalah pion yang suatu saat nanti akan dikorbankan. Entah bagaimana hasil diplomasinya, Das terlihat sudah sampai di tempat penyimpanan daging yang merupakan markas baru si Bhavani. Persis seperti yang John katakan, Bhavani menyuruh anak buahnya untuk membawa Das ke tempat sepi, dan benar saja, semua perkataan John benar-benar terbukti. Bhavani berniat membunuh Das yang dianggap sudah tahu banyak hal. Yang bertepatan dengan itu, beberapa anak buah Bhavani yang lain pun terlihat sedang memeriksa kontainer berisi anak-anak, dan tiba-tiba dan ya, setelah menghajar seluruh preman, kini yang tersisa hanyalah Bhavani seorang. Masih dengan kesombongannya, Bhavani memberikan waktu 2 menit untuk John membunuhnya dan tidak seperti lawan yang pernah Bhavani hadapi sebelumnya, John bukanlah pria sembarang yang bisa dianggap remeh, sangu, sehingga Bhavani langsung mengeluarkan seluruh tenaganya dan inilah yang terjadi. Dari situ, John terus melakukan serangan demi serangan sampai-sampai Bhavani tak sempat mengeluarkan tinju kuatnya. Namun ketika Bhavani sudah mulai panas, ia pun mulai mengeluarkan bogeman seriusnya yang membuat John terpental cukup keras. Bukan main-main, bogeman yang dimiliki Bhavani memang terbukti sangat kuat. Melihat posturnya yang badigul saja, jelas itu akan memberikan damage lebih keras dibandingkan dengan orang biasa. Sehingga John merasa bahwa sudah saatnya ia mengeluarkan jurus andalannya, yaitu gelang besi murni, dan inilah yang terjadi. Dan ya, seberapapun kuat bogeman seseorang, jika diadu dengan besi, ya tetap keok juga. Bhavani mulai kehilangan auranya, apalagi setelah John terus memfokuskan serangan hanya pada satu titik.
Setelah Bavani tak berdaya, ia pun mulai menggunakan jurusnya yang lain yaitu jurus cungur adu, mencoba merayu dan mengajak John untuk kerjasama dengan iming-iming uang yang banyak. Namun John bukanlah tipe orang yang rakus uang, sehingga setelah semua nyawa melayang akibat ulah Bavani, John pun tak ragu-ragu menghabisinya dengan cara digantung pada besi pengait daging. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Das dan beberapa remaja yang terlibat kejahatan pun dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara orang dewasa. Mereka langsung disambut oleh para narapidana senior yang sudah melakukan kejahatan berat tanpa sadar jika di belakang Das dan teman-teman ada sosok yang lebih dulu sering keluar masuk penjara, yaitu రోజులు ఎక్కడికే వెళ్తాం కానీ ఇప్పుడు రాబోయేది మాస్టర్ tamat ending yang lumayan mengadrenalinkan.